yang inovatif bisa tercipta kalau dia mau. Nah, kalau Abe bilang cukup mengenal Bang Jumhur, ada efek gedornya dia sebagai personal ya. Kayaknya ngelihat Bang Jumhur, ini nggak ngomongin fisik ya, tapi kan kita lihat ya Bang Jumhur tegap besar gitu kayaknya dan juga ini kalau nggak salah beliau juga pernah ada ikut partisipasi, pernah ada demo unjuk rasa damai udah tahun 80-an di Tiananmen, ada loh gitu. Karena beliau memang gedornya itu ada. Besar dari pergerakan ya. Betul. Apalagi yang kemarin mendampingi menarik tuh. Itu yang saya selain mengatakan. istri sama anak, ada Rocky Gerung. Nah, Syagan dan Nenggolan. jadi dua tadi ya kita bahas-bahas dikit ya. betul. Karena yang menarik dari balik ini semua adalah man behind him. Siapa orang-orang di belakang dia. Betul. Dan secara terbuka ya kita lihat bersama ya, sosok yang paling keras hari-hari ini kita lihat mengkritik pemerintahan ya, yang secara konsisten melakukannya yaitu Bung Rocky Gerung. Sesuai namanya ya, Rock. Iya, Rock. Rock. Nah, menurut saya semangatnya sama tetap gitu. Jadi ada bangsa ganda ya. Mereka kan dalam artian satu paket lah, satu kolam. Mereka dalam satu pandangan yang sama, ruang diskusi yang sama. Saya sih terus terang, kalau banyak orang yang kaget ya, saya sih nggak kaget. Saya nggak kaget karena apa? Karena saya tahu Rocky Gerung itu punya kecintaan terhadap lingkungan. Bagaimana yang bersangkutan berharap bahwa ekonomi berkelanjutan bisa digalakkan dengan etika lingkungan yang terus harus menjadi pedoman. Kira-kira demikian. Saya harap Bung Rocky bisa jadi coachnya Pak Jumhur. Orang kan bilang bahwa Pak Jumhur nggak punya pengalaman di sana. Biar tapi lebih selama environmentalist gitu selama bahwa dia punya teman ya, yang namanya teman pasti kan nggak ada batasan ya. Kalau misalnya dia salah, ya orang yang pertama mengkritiknya harus temannya. Dan di sini kita minta dong fair. Bung Rocky berani nggak dia kritik Bung Jumhur atau Pak Jumhur ya, Menteri Lingkungan Hidup hari ini, andai kata Pak Jumhur melenceng, andai kata Pak Jumhur tidak menjalankan etika lingkungan dalam kebijakan. Dan itu yang seringkali kita lihat disuarakan oleh Bung Rocky Gerung. Nah, maka kita lihat aja nanti gitu. Jadi apakah pertemanan ini akan bertahan selamanya atau sudah sampai di sini? Kira-kira gitu kan? Tapi nggak ada artinya untuk ngebawa temennya ke kabinet kan? Enggak ya? Enggak ya? Tapi berhasil loh nemuin Rocky sama Presiden salaman ya. Dan ada Pak Seskap juga ya, Pak Teddy juga yang salaman di sana. Itu sebenarnya sudah sesuatu ya? Ya, kami dari perspektif media tuh melihat ini hal yang jarang terjadi. Apalagi lihat Bung Rocky pakai batik. Buat saya itu hal yang beda. Anak gunung. Biasanya kan kaosan, rapi gitu kaosnya memang. Tapi ini pakai batik. Terus mungkin habis pangkas juga agak rapi. Gitu ya? Bung Rocky bisa juga gitu. Mungkin sama Bang Jumhur bilang gini, Bang, kita masih temenan kan Bang? Kalau emang kita masih temenan, boleh lah Bang, rapi dikit lah Bang, temani saya gitu. Saya bayangkan ya, percakapan imajinasi mereka malam-malam, bro, lu ikut gue gitu loh. Dampingi. Nah, gue nggak mau ke istana Karawas rapi, kata Rocky mungkin kan. Karena gue tampil di TV juga gitu-gitu aja gitu ya. Terus Rocky akan balas, dia akan bilang, ya gue akan tetap begini. Dibalas sama Pak Jumhur kan, enggak. Gue mau kali ini lu rapi. Kenapa? Karena udah bikin gue ketemu presiden gitu. Oke lah, akhirnya muncul juga. Well anyway, menurut saya ya kita lihat aja lah. Apakah kemudian bisa beliau memberikan sesuatu kepada publik? Nah, waktu akan menjawabnya. Ya, ini juga bagian dari akomodasi juga. Dalam artian nalar teknokratisnya mungkin apresiasi atas prestasinya tersebut. Tapi bisa juga memang supaya orang-orang yang di reshuffle ini tidak menjadi lawan politik di masa depan. Karena kita ingat ketika misalkan di masa sebelumnya Pak Jokowi mereshuffle Anies Baswedan, 2024 jadi lawan capres. Kemudian ketika mereshuffle Sudirman Said, Pak Jokowi juga menjadi lawannya Pak Prabowo. Jadi maksudnya Pak Prabowo ini berusaha memainkan mazhab rangkulisme, Mas Abe. Jadi melangkul lawan, kawan dan semuanya supaya dalam satu koalisi untuk membangun bangsa. Lawan aja dikasih amnesti abolisi, apalagi yang pernah di kabinet. Pasti diberi ruang dan kesempatan kembali untuk berkiprah membangun bersama. Ini yang menarik sih menurutku, Cak. Tapi tipis-tipis nggak sih rangkulisme itu jadi bungkamisme gitu nggak sih? Tipis memang. Tapi merangkul ini juga bisa memberikan ruang dia berekspresi. Bagaimana pendekatannya ya? Tapi dalam rangka membangun negeri kan, Mbak. Seperti itu. Tapi ya ini plus minus. Kita juga nggak mau check and balances nggak ada. Ketika semua lawan dirangkul, bagaimana nasib pengawasan, bagaimana nasib
demokrasi kita. Tapi di saat yang sama ini kan seni. Ternyata masih ada teman-teman PDIP di seberang, teman-teman jurnalis, LSM, NGO, masyarakat sipil masih bisa bergerak. Artinya memang dalam batas-batas tertentu, rangkulisme itu juga punya batas. Dalam konteks Pak Rocky saja kan tetap menjadi mitra ataupun lawan lawan perspektif, lawan pemikiran yang sehat menurut saya. Ketika Pak Prabowo menyapa itu nggak ada gestur yang terlalu ekstrim berbeda, bisa ketawa ketiwi, bisa cair. Setelah salaman dengan Bung Rocky, Pak Syahganda, kemudian Mas Wapres juga salaman santai juga Bung Rocky gitu. Dan saya melihat ini kedewasaan berpolitik para elit kita, dan ini bisa dicontoh semua bahwa ya kita boleh beda ketika saat jadi boleh kita beda, boleh kita kemarin berlawanan, tapi ketika saatnya membangun bangsa, pemilu selesai, ya kita bareng-bareng lagi. Aku mau masuk ke bagian itu ya, soal berangkulan itu ya. Kalau misalnya Pak Prabowo kemudian berusaha untuk merangkul figur-figur ini ya, kekuatan-kekuatan politik, elemen-elemen social activism dan lain sebagainya gitu. Betul. Ya. Apakah dalam kabinetnya itu sendiri yang bercorak, yang beragam itu mereka juga berangkulan? Kan itu jadi soal. Betul. Ketika beliau mau merangkul, apa di dalamnya juga nggak ada gejolak? Betul. Ya kita lihat juga toh ada gejolak. Ada warna yang representatif di sana. Ini jadi soal juga. Kalau sampai 2027 atau 2028 awal, saya yakin semuanya adem. Tenang, nggak ada masalah. Tapi jelang 2029, tunggu dulu Mas Abe. Jadi yang biru mungkin fokus ke mana, yang hijau seperti apa, yang kuning gimana. Jadi sejauh ini masih aman, masih stabil, terkontrol semua. Tapi jelang tahun politik, semuanya punya orientasi yang beda. Gimana nih ketum gua bisa jadi cawapres? Gimana nih? Swasembada pangan nggak gitu ya? Iya, itu mengikuti kan. Oke. Ini kan termasuk salah satu dari 3 nih kayaknya ya wajah lama kursi baru, kan? Nah, Pak Hanif Faisal Nurrofik ini semula Menteri LH dan jadi sekarang Wamen Koordinator Bidang Pangan. Nah, ini perpindahannya ya udah main gampang aja, atau ada pertimbangan lain dari sosok beliau begitu? Betul. Tadi kalau misalkan ditanya dimensi teknokratisnya, mungkin tadi ada apresiasi terhadap prestasi ataupun kinerja beliau sebelumnya. Tapi biasanya ini sangat jarang ya, maksudnya Menko Pangan sendiri posisi baru, apalagi Wamenko Pangan, karena selama ini Menko itu nggak ada Wamenkonya gitu, sehingga kalau saya lebih melihat tone-nya lebih besar ke politisnya ketimbang teknokratisnya. Jadi kalau sudah di reshuffle ya sudah gitu, paling kan apresiasinya mungkin diberikan kursi komisaris atau jabatan-jabatan di luar kabinet semacam itu, dubes kah dan seterusnya. Tapi ini kok masih masuk di dalam kabinet, dan saya melihat memang ini bagian rangkulisme tadi. Presiden tidak mau ya mendapat dalam tanda petik resistensi dari misalkan si biru ya, karena si biru ini kan cukup loyal menemani presiden dari pemilu ke pemilu gitu, sehingga salah satu win-win solutionnya adalah diberikan tanggung jawab sebagai wakil Paknya Julhas seperti itu. Jadi lebih ke sana seperti itu. Ya, Presiden ingin menguatkan pangan, sektor pangan, karena ancaman hari ini dengan ketidakstabilan geopolitik, krisis teluk dan lain sebagainya. Betul. Ya, kita butuh kemandirian. Dan kalau disebutkan kita sudah swasembada pangan, artinya ketika ada Wamenko Pangan yang baru, artinya kita akan ekstra swasembada lagi. Bukan hanya beras, namun komoditas-komoditas lainnya. Kita pasti thinking aja di situ ya, Cakria. Tapi ngomong-ngomong yang pergi untuk kembali, ini kita belum bahas nih. Ada 2 figur yang pergi untuk kembali. Betul. Nah, itu ada Hasan Nasbi dan juga ada Abdul Qadir Kardi. Nah, ini 2 figur ya, yang kalau bahasa orang bahas tuh orangnya Jokowi. Betul. Nah, ini tepi jurang biarin aja Bang Abbas. Ya, jadi menarik memang profil Hasan Nasbi ya, karena kan saya dan beliau itu satu latar belakang sebagai pollster, konsultan politik semacam itu. Dan ketika beliau kemarin di reshuffle di posisi sebagai kepala PCO kan memang ya sudah, beliau sudah kemudian PCO itu kantor komunikasi kepresidenan. Betul lah, Presidential Communication Office gitu. Jadi in the end of the day kalau kita lihat polanya, dia kembali pada fungsi yang sama sebetulnya. Tapi naik level tapi. Karena penasehat presiden khusus bidang komunikasi kan. Jadi penasihatnya presiden justru naik level kalau menurut saya. Lebih dekat lagi begitu ya. Betul. Bukannya justru dia kepala badan itu lebih tinggi dibandingkan dia seorang staf khusus atau penasihat kalau khusus. Secara posisi nomenklatur iya mungkin Mas Abi, tapi kita bicara personal
presiden kan. Berarti dia mengakses presiden langsung tanpa batas-batas apapun. Kalau selama ini kan di Bakom atau PCO di masa lalu itu kan ada batas-batas birokrasi ataupun ya gap yang lain lah. Yang itu mungkin juga menjadi salah satu keterbatasan ketika dia menjalankan tupoksi sebagai kepala PCO. Tapi kalau sekarang beliau bisa kemarin bareng sama para jurnalis menjadi moderator kan. Kemudian dalam beberapa kesempatan juga aktif lewat podcast-podcast membahas, membalas komentar-komentar yang cukup keras kepada pemerintah, dan menurut saya itu menjadi sebuah masukan baik buat presiden karena bisa mendapatkan informasi di luar ya. Beliau mendapatkan informasi dari lingkar terdekatnya selama ini. Yang kita tahu mungkin ya beberapa intensinya ke beberapa nama semacam itu.